Renungan Harian 26 Januari 2026. Peringatan wajib Santo Timotius dan Santo Titus. Kobarkan iman yang hampir padam. Gereja hari ini tidak sedang merayakan kepahlawanan. Tidak ada kisah mujizat yang mencengangkan, apalagi narasi heroik yang membakar imajinasi. Yang dikenang justru dua figur yang bekerja dalam senyap, Santo Timotius dan Santo Titus, murid-murid dekat Rasul Paulus. Keduanya hadir bukan sebagai simbol kejayaan gereja, melainkan sebagai penjaga fase paling rapuh dalam sejarahnya, ketika komunitas Kristen masih muda, belum mapan, dan syarat dengan persoalan. Timotius berasal dari Listra. Ia tumbuh dalam keluarga beriman, dibentuk oleh neneknya Lois dan ibunya Enike. Sejak usia muda ia mendampingi Paulus dalam perjalanan misi yang panjang dan melelahkan. Kepercayaan Paulus kepadanya bukan basa-basi. Timotius akhirnya ditetapkan sebagai uskup jemaat Efesus, sebuah komunitas besar, dinamis, sekaligus penuh ketegangan internal. Tugas itu tidak ringan, bahkan untuk pemimpin yang matang, apalagi bagi pribadi seperti Timotius. Ia bukan pemimpin berwatak baja. Ia lembut, sensitif, dan mudah gentar. Paulus tidak mengenangnya karena keberhasilan administratif atau capaian struktural. Yang diingat justru air matanya. Sebuah detail kecil tetapi jujur. Air mata itu menyingkap sisi lain kepemimpinan gereja. Gembala yang terluka karena terlalu peduli. Bukan pemimpin yang kebal tekanan, melainkan pemimpin yang sungguh merasakan beban umatnya. Di sisi lain, Titus tampil dengan watak berbeda. Ia lebih tegas, lugas, dan praktis. Paulus mengutusnya ke Kreta, wilayah dengan jemaat yang kacau, keras kepala, dan penuh friksi. Lalu menetapkannya sebagai uskup di sana. Tugasnya tidak romantis, menata ulang kehidupan gereja, menegakkan disiplin, membenahi ajaran, dan menguatkan struktur yang goyah. Tentang perasaannya, kitab suci nyaris tidak berbicara. Namun justru di situ kesetiaannya terlihat. Bekerja tanpa sorotan, menjalankan tugas yang keras dan seringkali tidak populer. Dua uskup, dua karakter, satu tanggung jawab iman. Bukan sekadar mewartakan Injil, melainkan menjaga agar api iman tidak padam di tengah tekanan, konflik, dan kelelahan yang nyata. Gereja bertahan bukan hanya karena pewartaan yang lantang, tetapi karena ada orang-orang yang setia menjaga bara ketika nyala mulai mengecil. Karena itulah Paulus menulis kepada Timotius dan melalui dia kepada para pelayan gereja lintas zaman. Kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Kalimat ini bukan retorika rohani yang manis. Ini peringatan yang realistis. Paulus tahu iman tidak selalu runtuh oleh dosa besar. Pasalnya, iman lebih sering melemah oleh kelelahan yang dibiarkan, oleh tekanan yang dipendam, oleh rutinitas pelayanan yang pelan-pelan menggerus daya hidup. Perintah kobarkanlah juga menyingkapkan satu kenyataan yang kerap dihindari. Karunia tidak hilang begitu saja, tetapi bisa meredup. Bukan karena panggilan keliru, melainkan karena beban pengembalaan memang menguras tenaga dan batin. Dalam bahasa yang lebih jujur, Paulus seakan berkata, jangan menyerah hanya karena letih. Jangan salah membaca kelelahan sebagai kegagalan panggilan. Pesta Santo Timotius dan Santo Titus dengan demikian mengajukan koreksi halus terhadap cara kita memahami kekudusan.
Kekudusan tidak selalu tampil dalam keberanian spektakuler atau keputusan gemilang yang mudah dikagumi. Seringkali ia justru berdiam dalam ketekunan yang tidak dirayakan, dalam kesetiaan menjaga bara iman hari demi hari, meski nyalanya kian kecil. Di zaman ketika keberhasilan sering diukur dari yang terlihat dan terdengar, kisah dua uskup ini mengingatkan bahwa yang paling menentukan justru kerap berlangsung dalam senyap. Gereja tidak runtuh karena kekurangan pahlawan, melainkan bertahan karena ada orang-orang yang memilih tetap setia ketika api hampir padam. Dan kepada kita semua, sabda hari ini berbicara tanpa basa-basi. Iman tidak akan menyala dengan sendirinya. Jika apinya mengecil, jangan menunggu padam. Kobarkanlah kembali. Tuhan memberkati.